Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Frida Yunivitasari, nomor NIM 19 10 20 113. Di sini saya akan menjelaskan tentang tuntunan bisnis yang sesuai dengan tuntunan Islam. Yang pertama, pandangan hidup Muslim. Hidup dalam pandangan Islam adalah suatu proses yang berkelanjutan. Yang kedua, tujuan hidup Muslim. Tujuan hidup menurut Islam adalah untuk mengabdi kepada Allah. Yang ketiga, perilaku bisnis Muslim. Sebagai konsekuensi logis daripada pandangan dan tujuan hidup Muslim, maka perilaku bisnis seseorang Muslim adalah selalu tunduk dan patuh pada ketentuan syariah, seperti jujur, tidak mengurangi takaran dan timbangan, tidak melakukan jual beli barang haram, tidak melakukan pemalsuan barang, dan lain-lain. Yang keempat, pengertian bisnis syariah. Bisnis syariah adalah aktivitas jual beli atau transaksi dalam berbagai bentuknya yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Yang kelima, tujuan bisnis syariah adalah 1. Memperoleh ketentuan material dan non-material. Keuntungan material adalah keuntungan atau laba yang diperoleh dalam aktivitas bisnis. Sedangkan keuntungan non-material adalah keuntungan material yang digunakan untuk jalan kebaikan yang diridhoi Allah, seperti membantu fakir miskin. Yang kedua, mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang ketiga, menjaga keberlangsungan bisnis yang sesuai dengan petunjuk Allah. Yang keempat, mendapat ridha Allah. Yang kelima, mendapatkan ketentuan lahir dan batin. Yang keenam, sumber hukum bisnis syariat ada 3, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Al-Quran yaitu kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan berbahasa Arab, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, dan beribadah membacanya. Yang kedua, kandungannya. Aspek muamalah seperti hukumnya riba. Ali Imran ayat 130. Yang kedua, aspek sejarah seperti kisah pemuda Kahfi. Aspek sumber surat Al-Kahfi ayat 22. Yang ketiga, fungsi Al-Quran sebagai pedoman, petunjuk, dan rahmat bagi umat manusia. Surat Al-Jasiyah ayat 20. Sebagai pelajaran bagi manusia. Surat Yasin ayat 63. As-Sunnah. Pengertian sunnah secara etiologi adalah cara yang bisa dilakukan. Menurut istilah as-sunnah adalah suatu yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun pengakuannya terhadap perubahan sahabat. Yang kedua, jenis-jenis as-sunnah. Yang pertama, qauliyah, yaitu perkataan atau ucapan Nabi Muhammad SAW yang didengar oleh sahabat dan disampaikannya kepada sahabat lain. Yang kedua, sunnah fi'liyah, yaitu
perbuatan Nabi Muhammad SAW dan dilihat oleh sahabat lalu diceritakan kepada orang lain dengan suatu ungkapan atau ucapan. Yang ketiga, sunnah takririyah, persetujuan Nabi, yaitu perbuatan seorang sahabat atau ucapannya yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi Muhammad SAW. Fungsi as-sunnah, menetapkan hukum baru yang belum ada dalam Al-Quran. Ijtihad, pengertian ijtihad adalah mengerahkan segala daya kemampuan dalam menemukan hukum syariah yang bersifat amali atau praktis melalui cara istinbat hukum, cara mengeluarkan hukum dari dalil. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.